Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar terkait dasar-dasar dan pertimbangan dalam pemilihan material pada elemen dan struktur bangunan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menentukan material apa yang akan kita pasang pada elemen dan struktur bangunan meliputi tiga hal, yaitu yang pertama adalah kondisi lingkungan atau iklim atau cuaca, atau dapat disebut dengan environment requirement dan climate background. Yang kedua adalah pertimbangan biaya atau economic aspect, dan yang ketiga adalah karakteristik material yang digunakan atau material properties. Apabila kita tinjau pada faktor pertama, yaitu kondisi lingkungan, iklim atau cuaca, kita harus mempertimbangkan apakah daerah atau lokasi tempat pemasangan material tersebut terdapat tiga hal ini. Yang pertama, apakah terjadi perubahan temperatur sepanjang tahunnya? Apakah di tempat tersebut terdapat perubahan kelembapan? Apakah di tempat tersebut terdapat adanya pengaruh zat kimia? Kita akan coba breakdown satu persatu. Subpoin pertama, perubahan temperatur. Dalam hal ini, kita dapat membayangkan apabila kita hidup di negara yang terdapat 4 musim. Yang paling ekstrim, terdapat perubahan suhu dari musim panas ke musim dingin. Apabila kita ingin menggunakan material di lokasi atau negara tersebut, tentu saja kita harus mempertimbangkan bahwa material tersebut dapat mengakomodasi adanya perubahan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa adanya perubahan dari performa material yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, dalam hal perubahan kelembapan di sini, semisal kita ingin mendirikan bangunan yang berada di pantai. Bangunan yang berada di pantai sangat riskan terhadap adanya pasang dan surut. Berarti ada kecenderungan di mana material yang akan kita pasang akan terpengaruh oleh kelembapan tinggi pada saat pasang dan kelembapan yang rendah pada saat surut, di mana pada saat surut tidak terdapat air. Kemudian, saat kita ingin menentukan material yang dapat digunakan pada lokasi tersebut, apakah dapat mengakomodasi adanya perubahan kelembapan yang kita maksud? Kemudian, yang ketiga, terkait pengaruh zat kimia. Zat kimia sangat bervariasi, dapat berupa asam, berupa basa, kemudian garam, korosi. Jadi kalau kita bayangkan, sesimpel seperti yang bangunan di pinggir pantai, apakah pemilihan materialnya akan sama dengan bangunan yang berada di perkotaan, yang ada di tengah-tengah pulau? Tentu saja berbeda. Dalam hal treatment, kita harus menentukan material yang ada di pinggir pantai itu tadi harus tahan terhadap penggaraman yang terjadi. Apabila tidak, resiko yang terjadi akibat penggaraman tadi, misal kita mendirikan bangunan beton, betonnya akan beresiko terjadi penggaraman dan tulangan yang ada di dalamnya akan beresiko terjadinya korosi atau karat. Jadi, dalam hal kondisi lingkungan, pemilihan material tersebut harus mengakomodasi ketiga poin yang ada di slide ini. Hal yang kedua adalah pertimbangan biaya. Sebelum kita memutuskan material apa yang akan kita gunakan dan yang kita pasang pada elemen struktur bangunan, terlebih dahulu material tersebut harus kita kaji agar memenuhi aspek ekonomi atau pembiayaan yang telah kita tentukan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain, yang pertama adalah investasi awal atau harga dari material, yang kedua adalah masa layan atau keawetan, yang ketiga intensitas perawatan, yang keempat biaya perawatan, yang kelima biaya perbaikan jika terjadi kerusakan, dan yang keenam adalah kenyamanan. Kita harus memastikan sebisa mungkin material yang akan kita gunakan pada elemen bangunan tersebut memiliki harga yang murah, memiliki masa layan yang panjang, intensitas perawatan yang kecil, biaya perawatan yang minimum, dan tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan adanya perbaikan,
serta tetap memberikan kenyamanan yang baik bagi penghuni dari bangunan. Hal terakhir adalah karakteristik dari material. Karakteristik dari material ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sifat fisik atau physical properties. Yang kedua adalah sifat mekanik atau mechanical properties. Dan yang ketiga adalah sifat kimia atau chemical properties. Hanya saja, pada bidang teknik sipil, kita hanya memfokuskan dan mengkaji 2 dari 3 sifat material tersebut, yaitu sifat fisik dan sifat mekaniknya saja. Kita akan coba bandingkan antara rigid pavement dan flexible pavement atau perkerasan jalan kaku dengan perkerasan jalan aspal dalam aspek pembiayaan atau aspek ekonominya. Terdapat 6 indikator pertimbangan dalam aspek pembiayaan. Yang pertama adalah initial cost atau biaya pengadaan dan pelaksanaan. Yang kedua adalah useful life atau masa layan. Yang ketiga, frequency of repair atau intensitas perbaikan dan perawatan. Yang keempat, cost of repair atau biaya perbaikan dan perawatan. Yang kelima, salvage value atau biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan. Dan yang terakhir adalah comfortability atau kenyamanan. Berdasarkan biaya pengadaan dan pelaksanaannya, di sini jalan aspal memiliki biaya yang lebih murah, sehingga jalan aspal lebih unggul dibandingkan dengan jalan beton. Apabila kita bandingkan dalam hal masa layannya, masa layan dari material beton lebih panjang daripada material aspal. Kemudian yang ketiga, dalam hal indikator intensitas perbaikan dan perawatan, karena beton termasuk material yang awet, maka beton tidak terlalu memerlukan perbaikan yang lebih intens daripada material aspal. Dalam hal biaya apabila terjadinya kerusakan di sini, aspal memiliki keunggulan dibandingkan dengan beton karena biaya perbaikan untuk aspal lebih murah daripada jalan beton. Kemudian, salvage value untuk beton maupun aspal di sini memiliki kelebihan keduanya karena sama-sama dapat diperbaiki apabila terjadi kerusakan. Kemudian, yang terakhir dalam hal kenyamanan, di sini kenyamanan dalam berkendara apabila jalan tersebut dilalui oleh kendaraan, maka exact dari pekerjaan aspal akan lebih nyaman untuk dilalui oleh kendaraan apabila dibandingkan dengan pekerjaan beton. Karena pekerjaan beton ini cenderung menyebabkan roda dari kendaraan yang melintas lebih cepat aus dan kebisingan yang terjadi pada kendaraan jauh lebih tinggi daripada jalan aspal. Sehingga dapat disimpulkan di sini, aspal itu jauh lebih baik daripada beton apabila kita kaji dalam aspek pembiayaannya, karena terdapat 4 dari 6 indikator yang memiliki tanda positif.